yaitu permintaan uang. Teman-teman tahu nggak apa itu permintaan uang? No. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh masyarakat atau keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam periode tertentu dan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang. Yang pertama, ada motif transaksi. Uang dibutuhkan untuk melakukan transaksi sehari-hari seperti membeli makanan, membayar tagihan, dan lain-lain. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Masyarakat menyimpan uang untuk menghadapi keadaan darurat atau tak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi. Uang disimpan dengan harapan nilai uang akan meningkat di masa depan. Yang kedua, tingkat pendapatan real. Semakin tinggi pendapatan real, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi dan menabung, sehingga permintaan uang akan meningkat. Yang ketiga, tinggi rendahnya tingkat bunga. Jika tingkat bunga tinggi, masyarakat cenderung lebih memilih menyimpan uang di bank karena mendapatkan bunga yang lebih besar. Akibatnya, permintaan uang untuk transaksi akan berkurang. Sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, masyarakat cenderung lebih memilih untuk membelanjakan uangnya atau menginvestasikannya di tempat lain, sehingga permintaan uang untuk transaksi akan meningkat. Yang keempat, tingkat harga yang berlaku di pasar. Kenaikan harga secara umum akan membuat masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Akibatnya, permintaan uang akan meningkat. Yang kelima, fasilitas kredit. Semakin mudah akses masyarakat terhadap kredit, semakin sedikit kebutuhan masyarakat untuk menyimpan uang tunai. Akibatnya, permintaan uang akan berkurang. Teori permintaan uang. Yang pertama, teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang dikemukakan oleh David Ricardo. Berdasarkan teori ini, uang hanya akan berpengaruh terhadap harga barang. Jika uang yang beredar naik, harga barang dan jasa juga akan naik. Begitupun sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar turun, harga barang dan jasa juga akan turun. Teori tersebut dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1/3 kali M. Keterangannya, M sama dengan money atau jumlah uang yang beredar, K sama dengan konstanta, dan P sama dengan price atau harga barang. Contohnya, jika pemerintah ingin menurunkan harga barang rata-rata menjadi 4 juta dan konstanta 0,02, berapa jumlah uang yang harus beredar? Cara penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu menggunakan rumus M sama dengan K kali P. M sama dengan 0,02 kali 4 juta sama dengan 80 miliar. Jawabannya, jumlah uang yang beredar adalah 80 miliar. Yang kedua, teori transaksi. Teori transaksi ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Berdasarkan teori ini, nilai uang bergantung pada jumlah uang yang beredar, kecepatan uang yang beredar, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Bertambahnya nilai uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang ini sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Pendapat tersebut dapat dinyatakan dalam M dikali V sama dengan P dikali T. Terangannya yaitu M dapat diartikan sebagai jumlah uang yang beredar atau money, V dapat diartikan sebagai kecepatan uang yang beredar atau velocity circulation of money, P dapat diartikan sebagai tingkat harga-harga umum atau price, dan T dapat diartikan sebagai jumlah transaksi barang dan jasa atau transaction. Di dalam pernyataan tersebut, M sama dengan jumlah uang kertas, uang logam, dan uang giral yang beredar dalam perekonomian. Kecepatan peredaran uang atau V ditentukan berdasarkan seringnya uang beredar atau berpindah tangan dalam masyarakat selama kurun waktu 1 tahun. Nilai P ditentukan berdasarkan indeks harga, dan adapun nilai T menunjukkan transaksi barang dan jasa yang diperjualbelikan. Contoh soalnya, suatu transaksi ekonomi pada tingkat harga sebesar 1 juta rupiah, barang yang terjual sebanyak 100 unit, dan kecepatan peredaran uang pada saat itu sebesar 10 kali. Tentukan besarnya uang yang beredar dalam transaksi tersebut. Berdasarkan soal yang diberikan, diketahui P sama dengan 1 juta rupiah,
T sama dengan 100 unit, dan V sama dengan 10 kali. Menurut teori transaksi, dapat dimasukkan ke dalam rumus M dikali V sama dengan P dikali T. Tapi karena yang ditanya adalah besarnya uang yang beredar dalam transaksi, rumusnya dapat dirubah menjadi M sama dengan P kali T per V. Lalu masukkan soal ke dalam rumus, yaitu M sama dengan 1 juta dikali 100 per 10, menghasilkan M sama dengan 10 juta. Jadi, uang yang beredar dalam transaksi tersebut adalah 10 juta rupiah. Teori persediaan kas. Teori persediaan kas disebut juga dengan teori sisa tunai. Teori ini merupakan perkembangan dari teori transaksi yang dikemukakan oleh Alfred Marshall dan Vigo. Menurut teori ini, keinginan masyarakat terhadap uang selain untuk bertransaksi juga sebagai penimbunan kekayaan. Nilai uang bergantung pada jumlah uang yang disimpan dari pendapatan masyarakat, jumlah pendapatan serta harga barang di pasar. Teori tersebut dirumuskan dengan M sama dengan K kali P kali Y, di mana K adalah konstanta, P adalah price, dan Q adalah pendapatan. Seorang individu memiliki pendapatan bulanan sebesar 10 juta. Ia mengalokasikan 20% dari pendapatannya untuk disimpan dalam bentuk kas. Harga barang-barang di pasar diperkirakan akan naik 5% dalam beberapa waktu mendatang. Jadi, berapakah jumlah uang kas yang akan dipegang oleh individu tersebut saat ini? Jadi, untuk mencari uang kas yang akan dipegang saat ini, menggunakan langkah Y dikali dengan persen dari pendapatannya. Jadi 10 juta dikali 20%, dapatlah hasil 2 juta. Yang keempat, yaitu teori permintaan uang Keynes. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. A. Motif transaksi. Setiap orang yang bekerja ingin memperoleh uang dan upah untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Masyarakat memegang uang bertujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Permintaan uang untuk bertransaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Artinya, jika pendapatan meningkat, kebutuhan uang untuk bertransaksi juga meningkat. B. Yaitu motif berjaga-jaga. Hal lain yang memotivasi orang untuk memegang uang yaitu persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak terduga seperti sakit atau kecelakaan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga berhubungan positif dengan pendapatan. Jika pendapatan meningkat, jumlah uang untuk berjaga-jaga juga meningkat. C. Motif memperoleh keuntungan, yaitu menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut dengan spekulasi motif. Misalnya, seseorang yang membeli surat-surat berharga seperti obligasi dan saham. Suatu hari, perusahaan A dan perusahaan B membuat kesepakatan dengan transaksi sebesar 100 juta rupiah. Jika jumlah uang yang beredar 10 juta rupiah, berapa kecepatan peredaran uang tersebut? Dengan menggunakan rumus MV sama dengan PT, V sama dengan PT per M. V 100 juta per 10 juta, V sama dengan 10. Penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah total uang yang siap digunakan untuk transaksi oleh masyarakat dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Sederhananya, ini adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Konsep penting dalam penawaran uang. Yang pertama, uang dalam peredaran. Ini adalah jumlah uang fisik atau uang kertas dan logam yang telah dikeluarkan oleh bank sentral dan beredar di tangan masyarakat. Yang kedua, uang beredar. Ini adalah jumlah uang yang lebih luas, mencakup tidak hanya uang fisik tetapi juga uang giral, saldo tabungan, dan giro yang ada di bank-bank umum. Satu yaitu uang kartal ditambah dengan uang giral. M1 merupakan jenis uang paling cepat cair karena dapat segera dibelanjakan. Kartal dapat berupa uang logam dan uang kertas. Uang kartal yaitu uang yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Giral yaitu alat pembayaran berupa surat-surat berharga seperti cek dan bilet giro. Selanjutnya ada M2, yaitu M1 ditambah uang kuasi.
Apa itu uang kuasi? Jadi, uang kuasi atau disebut dengan near money adalah bentuk kekayaan finansial yang dapat segera diuangkan. Meskipun secara langsung ia tidak berfungsi sebagai media tukar atau alat pembayaran, tetapi dapat diubah menjadi uang kartal ataupun uang giral. Contohnya, uang kuasi adalah deposito berjangka pendek dan rekening simpanan. C. M3 atau M2 tambah deposito berjangka panjang. M3 merupakan penggabungan dari uang kartal, uang giral, uang kuasi, dan deposito berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Apabila perekonomian suatu negara semakin maju, porsi penggunaan uang kartal atau kertas dan logam semakin sedikit, digantikan dengan uang giral dan uang kuasi. Penawaran uang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, tingkat diskonto bunga. Yang kedua, cadangan kas atau giro wajib minimum. Yang ketiga, kebijakan pasar terbuka. Yang keempat, nilai tukar rupiah. Dan yang terakhir, sistem perbankan. I